yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya setiap orang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melakukan apa yang diperintahkan. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, tapi cara berdoa dia kepada Tuhan, dia beribadah di hari Sabat, terus bagaimana dia satu-satu dulu bang, satu-satu biar nggak banyak-banyak bang. Gini, ini secara umum aja sih bang. Maksudnya dari segi pola hidup atau cara beribadah Yesus, itu kita banyak yang kita tidak lihat dari ajaran Kristen yang ada sekarang bang. Oke. Baik. Apakah menurut Anda Islam melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Oh enggak, saya bicara Kristen bang, bukan Islam. Iya, saya ngerti bang maksud Anda. Anda kan ingin membawa satu premis bahwa Kristen salah karena tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya tidak mengatakan Kristen salah. Saya mengatakan yang kita lihat dari tata cara ibadah. Baik, jangan diulang lagi bang. Saya udah nangkap. Gini, Anda ingin membawa satu premis bahwa Kristen tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus, betul? Banyak yang tidak dilakukan Yesus dilakukan Kristen, begitu bang. Bukan tidak melakukan. Itu berarti kesimpulannya adalah sebuah kesalahan, betul? Kesimpulan bukan kesalahan, saya bilang banyak yang tidak dilakukan kayak gitu. Begini bang. Iya, tapi poinnya adalah bahwa seseorang yang tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus, maka dia salah, betul? Keliru, ya. Oke. Pertanyaannya makanya sebelum saya jawab, saya langsung saja ke jantung pertahanannya. Apakah menurut Anda Islam adalah sebuah ajaran yang melakukan apa yang diajarkan Yesus? Oh enggak. Nah, berarti Islam salah. Betul. Ya kan kita bicara ajaran, Bang. Yesus membawa ajaran. Iya, saya ngerti, Bang. Saya ngerti poin, Bang. Saya ngerti poin Anda itu, saya paham, Bang. Saya paham. Iya, Bang. Anda kan bilang sama saya begini. Banyak ajaran-ajaran Kristen yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Iya bang. Sehingga maksud Anda ngomong begitu adalah ingin membuktikan bahwa itulah salahnya, betul? Iya. Nah, sehubungan Anda Islam, maka saya akan buat juga yang seperti Anda, bahwa Islam tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka kesimpulannya Islam sudah pasti salah, betul? Sesuai dengan pemikiran Anda, betul? Lebih banyak yang dilakukan umat Islam ajaran Yesus daripada Kristen bang, gitu bang. Wah, ini menarik ini. Lebih banyak yang dilakukan orang Islam yang sesuai dengan ajaran Yesus ketimbang orang Kristen sendiri. Baik. Bagus. Kesimpulan yang menarik. Saya akan putarkan dulu satu video ya. Saya akan putarkan satu video. Ini dari seorang pendebat Muslim yang tentu saja kalian kenal dia. Saya akan putarkan dulu. Ya, ini pernyataan dari Uncup ya, dari Yusupi. Sebentar, sabar. Ya, dengarkan. Tapi kalau sampai ke Muslim kan tidak sesuai dengan ini lagi, Ustaz, kan tidak sesuai dengan ajaran Yesus lagi. Kalau Muslim yang mengerjakan ajaran Yesus kayak gimana sih? Karena apa? Muslim dengan Injil apa saling bertentangan? Enggak bertentangan. Muslim itu menjalankan ajaran Yesus. Enggak tahu Kristen ini, makanya kan Kristen pembangkang Yesus tuh. Yang menjalankan ajaran Yesus itu Islam. Yang menjalankan ajaran Yesus itu Islam. Ya, kalau Kristen siapa? Pembangkang Yesus. Baik. Jadi memang begini, ada sebuah ngemis pengakuan dari orang Islam. Jadi orang-orang Islam memang akan mengemis bahwa
kami inilah yang mengikuti ajaran Yesus. Justru Islam inilah yang mengajarkan ajaran Yesus. Tetapi di detik yang sama, mulut yang mengatakan begitu di detik yang sama menghujat Tuhan Yesus. Nah, makanya saya bilang Islam memang tidak bisa dipegang omongannya. Baik, dengan pernyataanmu tadi, dengan mengatakan bahwa orang Islam lebih banyak menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ketimbang orang Kristen. Saya mau tanya sama Anda, Bang. Ya, Bang. Saya mau tanya sama Anda, sebutkan 3 saja ajaran yang dilakukan Yesus tetapi dikerjakan oleh orang Islam. 3 ya? 3 aja. Beribadah kepada Allah. Sejak kapan Yesus beribadah kepada Allah, Bang? Iya. Dia bersujud kepada siapa, Bang? Bang, abang ngomongnya kok kayak gemetar-gemetaran suara. Kenapa? Tarik napas. Iya. Hembuskan. Habis ini, Bang, lagi flu berat, Bang. Lagi flu berat. Baik. Baik, saya pun agak batuk. Gini, Bang. Begini ya, Bang ya. Iya, Bang. Kalau kita mau berpikir secara logis, maka mustahil Tuhan Yesus beribadah kepada Allah. Karena kosakata Allah itu sendiri itu tidak pernah dijumpai atau didapati di dalam bahasa Tuhan Yesus berbicara. Dari ribuan bahasa di muka bumi ini, cuman bahasa Arab lah yang punya kosakata Allah. Bahasa Mandarin tidak punya kosakata Allah. Bahasa Jepang tidak punya kosakata Allah. Bahasa Indonesia tidak punya kosakata Allah. Bahasa Inggris juga tidak punya. Bahasa Yunani tidak punya. Bahasa Ibrani tidak punya. Bahasa Aram tidak punya. Jadi kata Allah hanya ditemukan di dalam bahasa Arab. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berbicara dalam bahasa Arab. Yesus berbicara dalam bahasa Aram. Lalu bagaimana Anda memfitnah Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus beribadah kepada Allah? Itu fitnah yang keji. Kemudian yang kedua, masalah sujud. Terus Yesus itu bersujud kepada siapa, Bang, kalau ini? Jelas kepada Bapa di surga lah. Kalau kita baca Bible, jelas Yesus bersujud lalu dia maju selangkah dan berlutut bersujud. Ada? Kepada siapa dia bersujud? Kepada Bapa di surga. Dia panggil ya Aba, ya Bapa. Ya Bapa, kata Tuhan Yesus. Dan di dalam agama Islam, Allah itu tidak boleh dipanggil Bapa. Bahkan Al-Quran mengatakan laqad kafara lazina qalu, telah tapirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Isa itu anak Allah. Bahkan hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka, barang siapa yang mengatakan Allah punya anak. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Ini sudah bertentangan, Bang, bertolak belakang. Bagaimana kita ini mau munafik? Maksudnya begini, supaya diskusi Islam dan Kristen ini semakin merujuk kepada satu kesimpulan, ya, tolong statement-statement yang begini tuh jangan diucapkan lagi. Gitu loh. Ya. Kan sesuatu yang bertolak belakang. Kan kalau abang maksudnya bicara lagi, artinya kan memang abang pegiat apa istilahnya apologet begini kan. Artinya kan kita ini beda, Bang. Betul, Bang. Justru karena kita ini beda, makanya kita jangan menyamakan diri. Masalahnya, Bang, ulama-ulama Islam, para pendebat-pendebat Islam selalu mengemis-ngemis dan mengais-ngais dari Bible kami. Itu loh, Bang. Itu masalahnya cuma di situ. Seandainya umat Islam puas dengan agama Islamnya, tidak perlu menebeng atau menumpang di dalam agama Kristen, saya rasa kita akan hidup sejahtera, Bang. Iya, itu yang saya harapkan, Bang. Supaya seorang Kristen dan orang Islam itu urus diri masing-masing. Itu jangan lagi terdengar di masjid perkataan-perkataan seperti itu.
Ya, artinya kan kita tidak bisa menyamaratakan semua orang mengatakan satu yang berbuat itu Islam macam yang abang post tadi itu. Tapi ini pentolannya loh Bang. Gimana bang? Tapi ini pentolan agama Islamnya loh yang ngomong. Iya, tapi kan kita tidak bisa berpikir secara langsung begitu bang. Maksudnya kan tidak serta-merta ajaran Islam begitu, semua begitu, tidak begitu bang. Maksudnya Kalau dikatakan itu kita tidak lihat dari begitu, lalu bagaimana individunya. Al-Quran? Oke, kita dengarkan ini ya. Nih, Iya bang. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. nih. Nanti yang Jadi Abdul Somad Ya. berkata, di waktu dia di masjid yang dibuka ini, Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Jadi buku Abdul Somad yang dibuka sekarang Bible. Ketika Abdul Somad membuka Bible, itu membuka pintu reaksi bagi saya seorang Kristen untuk menanggapinya. Begitu loh. Nah, ketika saya tanggapi, saya memohon dengan sangat orang Islam jangan berekspresi berlebihan. Kenapa tidak Ya. mematahkan argumen-argumen saya saja? Begitu loh. Betul bang. Iya. Itu yang saya pengen. Tapi kalau kalian dapati ucapan saya itu memfitnah, ucapan saya menghujat, silakan bikin laporan ke Bareskrim. Kan enak kita. Saya siap bang, saya siap mempertanggungjawabkan perkataan saya. Semua yang saya katakan tentang Islam itu telah 13 tahun saya pelajari. Terlebih dahulu saya pelajari, nggak mungkin asal saya ucapkan. Ya bang, betul. Ya itu saja mungkin bang. Cuma ada pesan Oke. terakhir sedikit ini mungkin bang. Silakan bang. Buat teman-teman atau yang pegiat apologet dari Kristen, stoplah mengatakan atau cara mengucapkan itu kayak apa Muhammad, kayak Mamat begitu kan. Itu kan sebenarnya itu pelecehan kecil dari pelecehan verbal. Allah kayak begitu kan, itu dari Muslim saya lihat juga dari pendebat-pendebat Islam atau apologet Islam itu nggak pernah ada mengatakan pelecehan Ada juga, nama Bang. Tuhan kayak begitu. Ada juga bang. Ya ini cuma pesan saya bang, maksudnya nggak Baik. usah diperlebar. Baik, kan. saya terima. Saya terima. Ya, semoga diskusi-diskusi ini bisa menjadi ilmu buat kita. Baik, mantap. Kan untuk sebagai positif ya, jangan diambil negatifnya. Mantap. Semoga sehat selalu Bang Edis ya. Baik, Maaf, semoga ini juga suaranya sehat selalu, agak Bang. Ini agak flu 3 hari ini. Oke. Ya Bang. Oke, begitu sukses bang ya. selalu, Bang. Terima kasih bang. Ya. Terima kasih bang. Terima kasih, Bang. Bagus ya. Ya. Bang. Ya bang. Oke, saya turunkan ya bang ya. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti diskusi ini panjang lebar di menit-menit awal. Dia mutar-mutar. Tetapi poin yang mau dia sampaikan adalah Islam itu agama paling benar. Yesus Kristus itu beribadah kepada Allah SWT. Itu teman-teman. Nah, dari semua polemik-polemik Muslim, biasanya hal inilah menjadi jualan mereka. Mereka memiliki produk yang bisa dijual kepada muslim-muslim awam yang tidak mengerti apa-apa. Mereka menjual bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu beribadah kepada Allah SWT. Jadi yang benar adalah Islam. Islam agama paling benar. Padahal klaim inilah yang menjadi bumerang bagi mereka. Kenapa demikian? Karena Islam baru ada di abad 6 ke-7. Disebarkan oleh Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara, kekerasan, perang, pembunuhan, pembantaian, dan semua itu. Segala macam cara itu dilakukan. Bahkan salah satu ustadz, entah ustadz siapa ya, ustadz Basalamah ke apa, ada salah satu ustadz mengakui itu bahwa kita tidak bisa memungkiri Islam itu berkembang dengan menginvasi, dengan peperangan, dengan kekerasan. Bahkan dari pihak mereka sendiri mengakui akan hal itu, teman-teman. Jadi bagaimana mungkin agama Islam baru muncul di abad 6 ke-7?
bisa mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah Islam. Yesus Kristus menyembah kepada Allah SWT. Ini sebuah kekeliruan yang ada, yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi, teman-teman Muslim itu selalu identik dengan klaim kosong dan juga cocokmologi akan semua hal. Pokoknya apa yang bisa dicocokkan mereka akan menggunakan itu. Apa yang bisa digunakan untuk tipu orang lain, mereka akan gunakan itu. Para nabi semuanya Islam, Yesus Kristus Islam. Pokoknya semua yang ada Alkitab itu, nabi-nabi itu semuanya Islam. Inilah klaim-klaim kosong yang sering dijual dengan murah di pasaran diskusi lintas agama. Dan sayangnya hal-hal murahan seperti ini tidak terjual, tidak laris di kalangan orang Kristen. Jualan-jualan murahan ini hanya laris di kalangan mereka sendiri. Karena apa? Teman-teman seberang itu mudah sekali untuk dibelokkan, mudah sekali untuk dibohongi. Maka dari itu, para polemik-polemik Muslim, para debaters Muslim berusaha untuk menggunakan jualan-jualan murahan seperti itu. Yang penting telinga mereka kenyang. Yang penting ketika mereka dengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz maupun para debaters itu bisa menyenangkan telinga mereka. Mereka sudah senang setengah mati. Mereka sudah yakin setengah mati bahwa Islam agama paling benar, Islam agama dari Allah dan sebagainya. Tetapi teman-teman, jika mereka sedikit pintar saja, maka mereka bisa berpikir dengan nalar mereka yang baik, yang jernih itu, bahwa tidak mungkin para nabi beragama Islam, tidak mungkin Isa Al-Masih atau Yesus Kristus beragama Islam. Itu hal yang tidak mungkin, teman-teman. Sebab mereka berada di zaman yang sangat-sangat berbeda. Nah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Walaupun zaman perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sangat jauh, tetapi bisa menceritakan satu cerita yang sangat utuh. Saya kembali menjelaskan bahwa di dalam Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, mereka suci, mereka kudus. Namun ketika manusia itu melanggar terhadap perintah Allah, mereka dikatakan berdosa. Di sanalah ada janji keselamatan. Oke, sampai di sini. Kemudian penggenapannya terjadi di mana? Di perjanjian baru. Ada janji di dalam perjanjian lama, bahkan semuanya itu digenapi di perjanjian baru. Yesus adalah anak domba Allah yang akan dikurbankan untuk menjadi, untuk menebus, untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, untuk menebus manusia yang telah jatuh dalam dosa, untuk menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Yes, cerita itu tidak terputus dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Tetapi kita melihat satu cerita yang berbeda. Di mana ketika muncul Al-Quran, dia menceritakan hal yang berbeda. Sama sekali berbeda. Ya, Allah yang ada disembah oleh orang Kristen itu Allah yang penuh kasih. Tetapi kita melihat Allah yang disembah oleh teman-teman sebelah. Itu Allah yang penuh dengan emosional, memerintahkan agar mereka bisa membunuh orang lain yang tidak sepaham, sependapat dengan mereka. Jadi satu konsep yang benar-benar berbeda diceritakan oleh Al-Quran. Jadi kita tidak mungkin percaya kalau kita sehat secara logika. Kita tidak mungkin percaya bahwa semua nabi beragama Islam, Yesus Kristus beragama Islam, dan sebagainya. Kemudian satu klaim lagi yang sering dikumandangkan oleh teman-teman Muslim bahwa mereka lah, Muslim lah yang melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Padahal teman-teman, jika ditelusuri, tidak ada satupun perintah yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa meniru. Mereka akan mengatakan bahwa Yesus Kristus berlutut menyembah kepada Allah. Teman-teman, orang Kristen pun melakukan hal yang sama. Kristen Ortodoks berlutut.
dan menyembah kepada Allah. Jadi klaim mereka itu gugur. Apalagi yang mau kalian jual, teman-teman? Jadi mereka mengklaim bahwa mereka yang paling melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus. Tetapi faktanya, tindakan sebaliknya yang mereka lakukan. Yesus memerintahkan agar manusia saling mengasihi satu sama yang lain. Yang dilakukan Muslim. Banyak kelompok-kelompok besar dari Muslim yang kerjaannya mengusik keyakinan yang lain. Memerangi orang lain. Bahkan di kalangan Islam sendiri, Abu Janda mengakui bahwa banyak kelompok dari Muslim yang memerangi orang-orang yang beragama yang lain selain agama Islam. Mereka memerangi orang lain yang berbeda keyakinan. Bahkan kalau Anda mau melihat Abu Janda, Anda melihat bagaimana dia menyampaikan fakta bahwa umat Kristen hidup di dalam tekanan. Umat Kristen hidup dalam intimidasi. Dan intimidasi itu, tekanan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran dari pihak Muslim. Sedangkan sebaliknya, Anda mau mencari kesalahan orang Kristen, Anda tidak mungkin menemukan. Ada kelompok-kelompok orang Kristen yang kerjaannya itu memerangi orang yang beragama lain dengan meneriakkan nama Tuhannya. Kami tidak pernah membunuh orang dengan mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tidak pernah. Kami tidak pergi mengganggu ibadah umat lain dengan mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Anda tidak mungkin menemukan hal itu. Sebab hal itu haram bagi kami. Ya, haram. Karena apa? Yesus memerintahkan agar kami itu mengasihi orang lain. Mengampuni orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk kami membalas tindakan-tindakan jahat dari pihak lain. Karena itu tidak mungkin kami membunuh orang lain, kami membubarkan ibadah orang lain, dan berteriak Tuhan Yesus baik. Tidak mungkin, teman-teman. Tapi sebaliknya kita akan menemukan ini dengan mudah di dalam kelompok kalian. Membubar orang yang sedang beribadah. Memerangi orang lain. Dan meneriakkan satu kata. Saya tak perlu menyampaikan itu karena kalian pasti tahu kalimat apa yang sering kalian lakukan, kalian sebutkan ketika menyerang orang lain. Nah, di sini saya mau katakan bahwa saya tidak memiliki masalah dengan orang Islam. Saya hanya melihat fenomena yang terjadi di media sosial. Bagaimana pemberitaan tentang kehidupan umat beragama di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dan semua dimulai dari sana. Ini yang saya mau katakan, bahwa kita hidup di satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, yang memiliki aturan hukum yang jelas, di mana kita semua diizinkan untuk beribadah dengan damai di negeri tercinta ini. Jadi, tidak perlu saling mengusik satu sama yang lain, teman-teman. Tidak perlu menyalah-nyalahin satu keyakinan yang lain yang memang berbeda. Ya, jika teman-teman suka makan pepaya dan tidak pernah makan mangga, lalu ketika Anda makan mangga, Anda makan pepaya dan menilai bahwa oh, pepaya ini rasanya seperti mangga, itu kan tidak mungkin. Atau mangga yang orang lain makan itu rasanya seperti pepaya, itu tidak mungkin terjadi. Karena itu, bagaimanapun upaya yang dilakukan oleh teman-teman Muslim untuk mencocokmologi, mengklaim, membangun narasi-narasi kesamaan bahwa Yesus Kristus sama dengan Islam, para nabi sama dengan Islam, hentikan itu. Karena itulah yang menimbulkan masalah. Mari kita hidup bergandengan tangan, saling mengasihi satu sama yang lain. Kita hidup dalam satu bangsa yang memiliki naungan yang jelas, yaitu aturan hukum. Aturan hukum itu menaungi kita. Oleh sebab itu, saya menghimbau agar setiap kita memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga keutuhan negara kita ini dengan menjaganya sebaik mungkin. Biarkan mereka yang beribadah berdasarkan keyakinan mereka. Mari kita lindungi mereka bersama. Biarkan itu.
Ketika kita bersatu, maka akan menciptakan kekuatan yang besar dan bangsa-bangsa lain akan sangat-sangat menghormati kita. Mereka bahkan takut dengan bangsa Indonesia jika kita bersatu. Karena orang akan melihat bahwa di dalam perbedaan yang ada kita bisa bersatu. Sudah pasti ketika ada serangan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh negara lain untuk mengganggu kita, pasti kita bersatu dengan baik. Nah itulah teman-teman, itulah tujuan kita beribadah, untuk memahami itu semua. Nah satu hal yang saya tahu bahwa semakin saya beribadah, maka saya harus semakin mengasihi Tuhan, dan semakin saya harus mengasihi sesama saya manusia. Karena kita semua diciptakan oleh Tuhan, semuanya baik, semuanya indah. Kita harus hidup berdampingan dengan saling mengasihi satu sama yang lain. Anda berbeda keyakinan, silakan lakukan semuanya itu, lakukan ibadahmu dengan baik. Saya pun berbeda keyakinan dengan Anda, saya akan melakukan ibadah saya dengan baik, dan berusaha untuk menerapkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai agama yang saya peroleh, supaya hidup saya berguna bagi orang lain. Hanya ini teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.